peluang meriam London puncaki klasemen. Meski mungkin sebagian fokus Mikel Arteta dan para pemain Arsenal sudah tertuju pada pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Porto, mereka tetap harus menghadapi pertandingan Liga Inggris melawan Brentford. Telah berhasil menjadi tim pertama yang mencetak 30 gol atau lebih dalam 7 pertandingan teratas mereka pada awal tahun ini. Tim asal London Utara ini sekarang berpotensi menjadi tim kedua yang mencetak setidaknya 4 gol dalam 5 pertandingan berturut-turut di kasta teratas. Prestasi yang sebelumnya hanya dicapai oleh Aston Villa pada tahun 1931. Selain itu, Arsenal berharap untuk mencatatkan 8 kemenangan beruntun di Liga Premier untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Meskipun Brentford merupakan lawan yang tidak dianggap berat, namun Arsenal tetap harus fokus menghadapi laga penting ini. Mengingat hasil imbang atau kekalahan bisa menjauhkan mereka dari persaingan gelar juara Liga Inggris. Lebih dari itu, kemenangan atas Brentford pun akan memberikan Arsenal peluang untuk memuncaki klasemen, terutama jika Liverpool dan Manchester City bermain imbang dalam pertandingan mereka, yang mana juga akan digelar setelah pertandingan Arsenal versus Brentford. Arteta pun berharap timnya bisa diperkuat oleh Bukayo Saka dan Martinelli setelah keduanya absen dalam kemenangan atas Sheffield United. Arteta manajer terbaik Premier League. Arteta terpilih sebagai manajer terbaik Premier League bulan Februari, mengungguli kandidat lain seperti Pep Guardiola dari Manchester City dan Erik ten Hag dari Manchester United. Ini jadi pertama kalinya bagi Mikel Arteta terpilih sebagai manajer terbaik dalam penghargaan bulanan Premier League pada musim ini. Secara keseluruhan, ia sudah 7 kali meraih penghargaan ini sejak menangani Arsenal pada Desember 2019. Hal ini tentu tidak terlepas dari laju impresif Arsenal. Pasalnya, meriam London menjadi satu-satunya tim yang punya catatan kemenangan 100% di Premier League bulan Februari. Dan seperti yang kita ketahui, tak sekedar menang, The Gunners juga begitu produktif dengan mencetak 18 gol dalam 4 laga tersebut, dan cuma kebobolan 2 buah gol. Rentetan kemenangan yang diraih membuat Arsenal terus menyaingi Liverpool dan Manchester City di papan atas Premier League. Arsenal yang ada di urutan ketiga klasemen Liga Inggris dengan 61 poin, hanya tertinggal 1 angka dari City dan 2 angka dari Liverpool. Pep Guardiola akui Arsenal jadi pesaing terberat. Bos Manchester City, Pep Guardiola tampaknya menyatakan bahwa dia melihat Arsenal sebagai rival gelar Liga Premier yang lebih besar daripada Liverpool. Tentu ini tidak berlebihan, pasalnya The Gunners sedang dalam performa luar biasa dalam beberapa pekan terakhir. Mencetak 31 gol dalam 7 pertandingan terakhir mereka di Liga dan memenangkan semuanya. Sementara itu, Liverpool hanya mencatatkan kemenangan 1-0 di laga terakhirnya melawan Nottingham Forest berkat gol kontroversial Darwin Núñez, yakni pada menit ke-99. Fakta bahwa Arsenal musim lalu juga menjadi rival terbesar The Citizen dalam perenggu gelar tak bisa dibantah oleh Pep Guardiola. Guardiola pun juga sama sekali mengabaikan komentar Trent Alexander-Arnold yang mengklaim trofi lebih berarti bagi Liverpool. Lihat bagaimana mereka bermain. Liverpool membutuhkan lebih dari 90 menit untuk memenangkan pertandingan. Arsenal terkadang membutuhkan 25 menit untuk memenangkan pertandingan, kata Pep Guardiola. The Gunners incar Osimhen, Petit bilang sulit. Klub Mikel Arteta saat ini sedang tampil eksplosif, seraya terus menjaga persaingan dalam perebutan gelar juara Liga Inggris Premier League bersama Manchester City dan Liverpool. Meski demikian, masih banyak pertanyaan muncul berkaitan dengan seorang striker andalan. Apalagi Gabriel Jesus kini dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi. Sehubungan dengan itu, meriam London pun dihubung-hubungkan dengan sejumlah pemain depan, seperti Ivan Toney-nya Brentford, striker Sporting CP Victor Gyökeres, dan Victor Osimhen dari Napoli. Terkait Osimhen, Emmanuel Petit yang pernah juara Premier League 1997-1998 dalam 3 musimnya bersama Arsenal, tidak yakin The Gunners mampu mendatangkan Victor Osimhen. Alasannya adalah karena klub peminat lain punya kekuatan finansial lebih besar. Menurutnya, Osimhen lebih mungkin ke tempat lain, misalnya ke Paris Saint-Germain atau Manchester United. Simpelnya adalah karena mereka punya lebih banyak uang.
Matteo Guendouzi menegaskan bahwa dia tidak menyesali waktunya bersama Arsenal. Jika menilik ke belakang ketika Mikel Arteta mengambil alih posisi manajer pada tahun 2019, meskipun memiliki awal yang baik, keduanya kemudian berselisih. Gesekan Matteo Guendouzi dengan Mikel Arteta dimulai setelah sebuah insiden selama pemusatan latihan pertengahan musim di Timur Tengah, tetapi memuncak setelah kekalahan 2-1 The Gunners dari Brighton pada Juni 2020. Di mana setelah gol kemenangan The Seagulls di menit-menit akhir, Guendouzi bertengkar dengan Neal Maupay, mencengkeram leher penyerang Brighton itu. Itu kemudian menjadi penampilan terakhir sang gelandang dengan berseragam Arsenal. Matteo Guendouzi kemudian menjalani masa peminjaman dengan Hertha Berlin sebelum mengamankan pintu keluar ke Marseille pada musim berikutnya. Tetapi dia tampaknya tidak terlalu menyesali tindakannya. Terlepas dari hubungan mereka yang penuh dengan masalah, Guendouzi masih bersedia memuji pekerjaan yang telah dilakukan Arteta di Arsenal dan mengakui bahwa ia tidak menginginkan apapun selain hal-hal yang baik untuk klub. Mario London melacak gelandang serang muda Brazil. Mengutip dari Metro, Arsenal sedang melacak gelandang serang Atletico Mineiro berusia 18 tahun Alisson Santana menjelang kemungkinan kepindahannya musim panas. Tidak hanya Mario London, Fulham, Newcastle United, semuanya juga telah dikaitkan dengan pemain tersebut. Sementara klub Jerman Bayer Leverkusen dan klub Belanda PSV juga tertarik. Sementara itu diwartakan 2 tim Spanyol dan 1 tim Inggris juga menyaksikan Santana beraksi pada hari Sabtu saat ia menciptakan gol dalam kemenangan 3-0. Dalam hal ini, klub Inggris tersebut diyakini adalah Arsenal. Mengingat pencari bakat baru mereka asal Brazil, Paulo Safir, tinggal di Belo Horizonte. Sementara itu, outlet Brazil Globo Esporte melaporkan bahwa Santana terikat kontrak hingga 2027 yang mencakup klausul pelepasan 60 juta euro atau 51 juta pound sterling. Santana memang hanya membuat 10 penampilan tim utama untuk Atletico Mineiro. Tetapi penampilannya di tim muda klub telah membuat klub-klub top Eropa waspada. Dah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!